Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Nurul Aini, nomor 5, dan di sini saya sebagai pemateri pertama. Perkenalkan, nama saya Arif Amin, nomor 15, saya sebagai pemateri kedua. Kami dari kelompok 8, 19 MP2 pada mata kuliah Teknologi Pendidikan IAIN Bone. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai pusat sumber belajar sebagai sarana peningkatan kualitas pembelajaran. Untuk lebih jelasnya, mari kita mendengarkan dan menyimak dengan baik penjelasan berikut. Pusat sumber belajar dapat diartikan sebagai lembaga yang menyediakan berbagai sumber belajar yang telah diorganisasikan ke dalam sistem pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan pendidik yang dididik adalah murid. Tujuan dari pusat sumber belajar. Yang pertama itu tujuan umum. Pusat sumber belajar bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan proses belajar mengajar melalui perkembangan sistem instruksional. Kemudian tujuan khusus pusat sumber belajar mempunyai peranan yang cukup menentukan di dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses belajar mengajar. Misi yang terutama dari pusat sumber proses belajar mengajar adalah pengembangan sistem instruksional yang merupakan sarana utama untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan belajar mengajar. Kemudian, fungsi pusat sumber belajar. Yang pertama itu fungsi pengembangan sistem instruksional. Nah, di sini fungsi ini menolong jurusan atau departemen dan staf tenaga pengajar secara individual dalam membuat rancangan dan memilih option untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses belajar mengajar. Kemudian, fungsi informasi dalam kehidupan sehari-hari sering memerlukan informasi baik bentuk keperluan pribadi maupun kelompok dan masih banyak lagi untuk memerlukan informasi itu. Kemudian fungsi pelayanan media. Fungsi ini berhubungan dengan pembuatan rencana program media dan pelayanan pendukung yang ditentukan oleh staf pengajar dan pelajar. Kemudian fungsi produksi. Fungsi ini berhubungan dengan penyediaan materi atau bahan instruksional yang tidak dapat diperoleh melalui sumber komersial. Nah, fungsi yang terakhir ini berhubungan dengan fungsi administrasi. Fungsi ini berhubungan dengan cara-cara bagaimana tujuan dan prioritas program dapat tercapai. Yang pertama itu, pemanfaatan dan pengembangan sumber belajar tidak dikelola oleh lembaga formal, tetapi hanya oleh perorangan saja. Kemudian yang kedua, dimulai dengan istilah perpustakaan yang mengoleksi sumber belajar yang berupa bahan cetak. Kemudian yang ketiga, sesuai dengan perkembangan media audiovisual dalam bidang pendidikan, timbullah perpustakaan yang dilengkapi dengan pelayanan audiovisual. Kemudian yang keempat itu, perpustakaan semacam ini kemudian dilengkapi dengan ruang belajar non-tradisional sehingga timbullah PSB yang terdiri dari perpustakaan, ruang belajar tradisional, dan pelayanan audiovisual. Kemudian perkembangan yang terakhir itu, pengembangan sistem pembelajaran. Strategi dan teknis pengelolaan pusat sumber belajar terdiri atas dua, yaitu dari pengelolaan organisasi dan juga pengelolaan personil. Pengelolaan organisasi menyangkut penentuan struktur dan susunan organisasi dalam pusat sumber belajar yang menyangkut hal-hal seperti penentuan jabatan, kemudian pembagian tugas dan tanggung jawab. Sedangkan pengelolaan personil menyangkut pemilihan, pengangkatan, pemberhentian, pelatihan dari personil itu sendiri, di mana kegiatannya mencakup hal tersebut yang dilakukan oleh pusat sumber belajar. Dalam memilih sumber belajar harus memperhatikan kriteria yang ada. Adapun kriteria dalam memilih sumber belajar, yang pertama adalah ekonomis. Ekonomis yang dimaksud adalah
Sumber belajar itu tidak harus mahal, namun harus sesuai dengan kebutuhan dan juga alokasi dana yang ada. Dalam mengadakan sumber belajar semampunya harus mengadakan sumber belajar yang berkualitas dengan sesuai kebutuhan serta menggunakan dana yang seminim mungkin. Yang kedua adalah praktis dan sederhana. Yang dimaksudkan adalah sumber belajar tersebut mudah digunakan dan tidak memerlukan pelayanan sampingan serta tidak dapat membingungkan. Yang ketiga adalah mudah diperoleh. Maksudnya sumber belajar di sini mudah dicari dan juga didapatkan. Jika perlu menggunakan atau memanfaatkan sumber belajar yang ada di lingkungan sekitar sehingga juga mudah untuk digunakan oleh peserta didik maupun pendidik. Yang keempat adalah fleksibel. Maksudnya sumber belajar ini tidak harus mengikat pada suatu tujuan atau materi pembelajaran tertentu. Dan yang kelima adalah komponen-komponennya sesuai dengan tujuan. Maksudnya tujuan di sini seperti untuk memotivasi, untuk tujuan pengajaran, kemudian untuk penelitian, untuk memecahkan masalah, dan juga untuk presentasi. Itulah pemaparan materi dari kami, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.